you doing? Awal film memperlihatkan kehangatan sebuah keluarga yang memiliki sepasang anak kembar, dan tak terasa kini sudah beranjak remaja. Kedua anak kembar ini bernama Lukas dan Elias. Setelah menempuh sebuah perjalanan, Lukas dan Elias akhirnya tiba di rumah mereka. Nah, ternyata ayah dan ibu mereka sementara pisah rumah karena sesuatu hal. Sehingga setelah mengantar, sang ayah langsung meninggalkan kembali tempat itu. Rumah mereka bisa dikatakan cukup mewah, dan hal ini tidak terlepas dari profesi sang ibu yang ternyata adalah seorang public figure. Setelah beberapa menit menunggu, ibu mereka akhirnya muncul dengan berpenampilan yang tak lazim karena menggunakan semacam topeng kain yang menutupi wajah dan kepalanya. Sang ibu pun menjelaskan bahwa yang ia gunakan saat ini adalah sebuah prosedur yang harus ia lalui setelah ia menjalani operasi di wajahnya. This could be our little secret. Saat Lukas dan Elias sedang bermain, sang ibu datang dan memberikan sebuah mainan kesukaan mereka. Setelah itu, sang ibu meminta mereka untuk tidak berlari dan berteriak dalam rumah, tidak masuk ke dalam kantor dan kamar sang ibu, serta masuk ke lumbung yang ada di samping rumah. Setelah paham dengan penjelasan sang ibu, Elias memberikan sebuah gambar yang menampilkan sang ibu, Lukas dan Elias sebagai bentuk sayang mereka kepada sang ibu. Don't want you spending all your time. Setelah makan malam dan nonton bersama, sang ibu membacakan cerita pengantar tidur bagi Lukas dan Elias. Namun saat sang ibu akan pergi, Elias berkata bahwa mengapa ia tidak menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasanya sang ibu nyanyikan. Tapi sang ibu menjawab kalau hal itu sudah tidak perlu dilakukan karena mereka sudah dewasa untuk dinyanyikan lagu pengantar tidur. Elias lalu berkata pada Lukas mengapa sang ibu kini sudah berbeda dan apakah sudah tidak sayang lagi dengan mereka. Namun Lukas tidak memperdulikan dan memilih untuk tidur. Keesokan paginya, mereka bermain bersama di luar rumah dan secara kebetulan berada dekat dengan sebuah lumbung. Elias kemudian mengajak Lukas untuk bermain di sana, namun Lukas menolak karena sebelumnya sang ibu sudah melarang mereka untuk bermain di lumbung tersebut. Tetapi Elias tidak memperdulikan dan akhirnya Lukas juga ikut masuk ke dalam lumbung tersebut. Nah, saat mereka masuk, tidak ada yang nampak menyeramkan atau berbahaya dalam lumbung itu. Mereka justru menemukan beberapa mainan dan komik yang tertumpuk di sekitar jerami. Tak lama kemudian, pandangan Elias tertuju pada sebuah ember putih dan kain yang dipenuhi oleh bercak merah. Namun saat ia akan mendekat, Lukas tiba-tiba memanggilnya dan mengajaknya untuk segera keluar dari tempat itu sebelum sang ibu melihat mereka. Nah, celakanya saat mereka keluar dari lumbung, sang ibu mendapati mereka dan meluapkan kemarahannya pada Elias dan Lukas karena telah melanggar perintahnya. Akibatnya, siku Elias sedikit terluka akibat dorongan sang ibu. Lukas pun membantu mengobati luka pada siku Elias. Probably just pain or something. Pada malam harinya, Elias bermimpi tentang sebuah tiang dalam lumbung itu dan di tiang itu terdapat sebuah lubang. Namun, ia tiba-tiba tersadar dan ia pun berjalan keluar dari kamarnya. Nah, secara tak sengaja, Elias mendengar percakapan ibunya melalui sebuah telepon dan berkata bahwa sang ibu sudah tidak tahan lagi di rumah itu dan ingin segera mengakhiri sesuatu daripada harus terus berpura-pura. Belum selesai menelpon, sang ibu curiga kalau Elias sedang mengintipnya dan segera menuju ke kamar untuk memastikan apakah Elias dan Lukas masih sementara tertidur. But she doesn't like that we're always together. Paginya saat sarapan, Elias menceritakan apa yang ia dengar semalam pada Lukas. Mereka kemudian memutuskan untuk memasang handy-talkie di kamar ibunya supaya mereka bisa mendengar semua percakapan sang ibu.
Nah, pada satu kesempatan saat sang ibu sedang tiduran di ruang bawah, Elias dan Lukas menyelinap ke kamar ibunya untuk memasang handy-talkie itu. Namun, saat berada di kamar sang ibu, Elias melihat gambar yang ia buat sebelumnya dan berikan ke sang ibu kini sudah ada dalam tempat sampah. Ia pun menjadi sedih melihat hal itu dan bertanya-tanya mengapa ibunya membuang gambar itu. Namun tiba-tiba Elias mendengar suara sang ibu yang sedang berjalan ke arah kamarnya sehingga ia memilih untuk bersembunyi di bawah wastafel. Nah, di sini sang ibu sebenarnya sempat melepas topeng kain yang ia gunakan. Namun Elias tak bisa melihatnya. Keesokan harinya, Elias dan Lukas membicarakan keanehan-keanehan yang mereka lihat sejak mereka datang ke rumah. Mulai dari tidak dinyanyikannya lagu tidur mereka hingga membuang gambar yang mereka buat. Lukas kemudian berkata bisa saja yang mereka temani saat ini sebenarnya bukanlah ibu asli mereka. Mereka lalu mencoba mencocokkan foto lama sang ibu dengan foto yang terbaru dan memang di situ terlihat ada yang berbeda pada warna bola mata sang ibu. Saat mereka mulai menyadari hal itu, sang ibu tiba-tiba muncul dan meminta mereka untuk membuka pintu kamar, tetapi mereka memilih untuk diam di dalam kamar. Sang ibu terpaksa mendobrak pintu itu dan meminta dengan paksa handphone yang digunakan oleh Elias dan Lukas. Dan karena kesal dengan perilaku Elias dan Lukas, sang ibu akhirnya merusak handphone tersebut. Akibat kejadian itu, Elias dan Lukas semakin yakin kalau itu bukanlah ibu asli mereka. Pada suatu malam, Elias dan Lukas memutuskan untuk menyelinap ke kamar sang ibu. Dan saat masuk, mereka melihat sang ibu sedang bersantai dalam sebuah bathtub sambil menutup matanya. Elias kemudian memberanikan diri membuka masker wajah sang ibu. Namun, sang ibu segera tersadar dan membuat Elias dan Lukas lari ketakutan. Mereka pun langsung mengunci pintu dan mengganjal pintu kamar mereka. Sang ibu kemudian datang dengan penuh amarah dan membuka paksa pintu kamar mereka hingga pintunya mengalami kerusakan. Saat sang ibu meluapkan emosinya, Elias berkata bahwa ia bukanlah ibu asli mereka. Elias meminta Lukas untuk membantunya berbicara melawan ibunya. Tetapi sang ibu malah berkata untuk tidak berbicara pada Lukas tetapi pada dirinya. Sang ibu kemudian menarik paksa Elias dan menghukumnya di kamar mandi. Scene kemudian memperlihatkan sosok sang ibu yang kulitnya tiba-tiba terkelupas mulai dari kaki hingga seluruh badan dan terlihat menghitam serta mengerikan. Tak lama kemudian, Elias dibangunkan oleh Lukas dan mengajaknya untuk mencari pertolongan ke tetangga terdekat. Namun di rumah tetangga mereka tidak ada orang sama sekali. Mereka kemudian memilih untuk tetap masuk dan beristirahat dalam rumah itu. Of course she does. Saat mulai tertidur, Elias kembali memimpikan lumbung yang ada di rumah mereka. Ia melihat sang ibu duduk menangis bersimbah darah dan melihat salah satu tiang dalam lumbung itu memiliki sebuah lubang. Elias pun tersadar dan melihat Lukas sudah tidak ada di sampingnya. Nah, saat Elias berjalan untuk mencari Lukas, sosok manusia hitam mendadak muncul di pintu dan mencoba mendekati Elias. Namun ternyata ia hanya bermimpi, dan kini mereka malah dihampiri oleh seorang polisi. Para polisi ini datang setelah melihat sensor gerak aktif pada CCTV rumah itu. Elias dan Lukas kemudian menceritakan semua kecurigaan mereka terhadap sang ibu. Tetapi para polisi itu berkata tetap akan mengeluarkan mereka dari rumah itu ke tempat yang lebih aman. Namun setelah beberapa menit berkendara, Elias dan Lukas menyadari bahwa mereka malah dibawa kembali ke rumah sang ibu. Nah, saat tiba kembali di rumah, tampak sang ibu sudah melepas masker topengnya dan memang terlihat seperti ibu asli mereka. Polisi itu kemudian mempertanyakan luka pada bibir Elias dan ibunya menjawab hal itu akibat Elias yang terpeleset saat bermain di tepi kolam renang. Dan terkait topeng masker yang ia gunakan itu karena sang ibu baru selesai menjalani operasi.
Setelah berbincang-bincang dengan sang ibu dan merasa tidak ada yang mencurigakan, para polisi itu pun akhirnya pamit untuk pulang. That'll pass. Tonight we all will be under those. Di sisi lain, Lukas dan Elias tetap yakin kalau itu bukanlah ibu asli mereka. Bisa saja orang itu telah melakukan operasi agar terlihat sama persis dengan ibu asli mereka. Elias dan Lukas kemudian bertekad akan berusaha sendiri membongkar tipuan orang tersebut. You're lucky I'm not disfigured. I'm not going anywhere. Nah, malamnya saat melihat sang ibu telah tertidur lelap, mereka perlahan-lahan menyelinap ke dalam kamar sang ibu. Dan keesokan paginya saat terbangun, sang ibu kaget saat melihat tangan dan kakinya kini sudah terikat. Ia pun berusaha meronta-ronta di hadapan Elias dan Lukas. Elias kemudian memperlihatkan foto perbedaan warna mata sang ibu, namun sang ibu mengatakan kalau ia sedang menggunakan lensa kontak warna di foto tersebut. Mata aslinya tetaplah berwarna biru. Bukannya percaya, Elias malah menyiram sang ibu dengan air dan mendesak sang ibu untuk memberitahukan di mana ibu asli mereka. Elias juga mengungkit soal gambar yang telah dirobek dan lagu pengantar tidur yang sudah tidak dilakukan. Elias dan Lukas kemudian mencari tas ibunya untuk membuktikan kebenaran terkait lensa kontak sang ibu. Dan Lukas yang menemukan tas ibunya langsung memeriksa dan berkata pada Elias kalau dalam tas tersebut tidak ada lensa kontak seperti yang dikatakan oleh sang ibu. Lukas kemudian menyarankan untuk segera memesan taksi online dan meninggalkan rumah itu. Elias pun setuju dan mereka pun mulai berkemas. Okay. And you. Elias kemudian menyempatkan diri bertemu sang ibu. Sang ibu lalu meminta maaf atas segala yang sudah ia lakukan. Ia pun membujuk Elias untuk membuka salah satu ikatan pada kaki dan tangannya yang sudah terasa kram. Sang ibu juga menyarankan untuk tidak sering mendengar perkataan Lukas. Namun Lukas tiba-tiba muncul dan melarang Elias untuk melepas ikatan sang ibu. Ia malah memaksa Elias untuk menutup mulut ibunya dengan kaos kaki dan sebuah lakban. Saat akan siap berangkat, para polisi itu kembali datang di rumah dan meminta Elias untuk memanggil sang ibu. Sang ibu yang mendengar suara polisi itu langsung meronta untuk meminta tolong, namun tak didengar karena mulutnya telah terlakban. Elias kemudian berkata kalau sang ibu sedang keluar kota. Karena itu, si polisi wanita mencoba menghubungi handphone sang ibu, namun tidak ada jawaban. Para polisi itu kemudian bertanya sekali lagi ke Elias sebelum cabut dari rumah itu. Namun Elias tetap berkata bahwa semua baik-baik saja. Elias. Everything's fine. Sang ibu yang terus meronta-ronta akhirnya berhasil menjatuhkan sebuah lampu tidur yang menimbulkan suara yang sebenarnya sempat terdengar oleh si polisi wanita. Namun karena temannya yang terburu-buru ingin segera cabut dari tempat itu, si polisi wanita tidak menghiraukan suara yang ia dengar. Nah, saat sementara menunggu taksi online, Elias pamit ke Lukas untuk kembali ke rumah mengambil sikat giginya yang tertinggal. Dan saat ia sampai di rumah, ia membuka tas ibunya dan ternyata di dalamnya terdapat lensa kontak sang ibu yang warnanya sama dengan yang ada pada foto. Dan di saat yang sama, Lukas ternyata kembali juga ke rumah itu. Elias kemudian bertanya kepada Lukas mengapa ia berbohong terkait dengan lensa kontak sang ibu. Namun Lukas berkata hal itu bisa ia jelaskan dan melarang Elias untuk membuka ikatan sang ibu. Namun justru Elias melawan dan segera berlari masuk ke dalam kamar sang ibu dan mengunci pintu dari dalam. Mommy? Elias pun segera membuka ikatan sang ibu, memeluk dan meminta maaf pada ibunya. Sang ibu pun memaafkan Elias. Elias kemudian meminta sang ibu untuk berbicara pada Lukas karena menurutnya ada yang salah dengan diri Lukas yang seakan membenci ibu mereka. Sang ibu kemudian meminta Elias untuk pergi ke suatu tempat bersama dirinya. Dan saat mereka keluar dari kamar, Lukas sudah tak ada dan entah kemana. Sang ibu lalu mengajak Elias keluar rumah dengan sebuah lampu petromak.
Dan setelah berjalan beberapa menit, ternyata ibunya membawa Elias ke lumbung mereka. Ia lalu diminta sang ibu untuk naik ke lantai atas lumbung. Sang ibu kemudian mendampingi Elias mendekat ke sebuah tiang yang di situ terdapat sebuah lubang kecil di sebelah atasnya. Sang ibu memaksa Elias untuk melihatnya meskipun Elias menolak. Sang ibu terus memaksa Elias untuk menyebut apa gerangan yang terjadi di tiang itu. Sang ibu tiba-tiba berkata bahwa yang terjadi di tiang itu bukanlah kesalahan Elias, namun hanyalah sebuah kecelakaan. Nah, di sini bisa diketahui kalau ternyata Elias telah menembak kembarannya yaitu Lukas saat bermain di lumbung itu. Elias tak sengaja menembak kepala Lukas karena mengira pistol yang mereka mainkan tidak berpeluru. Dan ternyata sosok Lukas yang selama ini ia temani hanyalah imajinasi dari Elias itu sendiri. Karena merasa tertekan terus dipaksa oleh sang ibu, Elias mendorong sang ibu dan akhirnya terjatuh ke bawah dengan keras. Lampu petromak yang dipegangnya ikut terjatuh dan mulai membakar tumpukan jerami yang ada dalam lumbung. Melihat sang ibu yang bersimbah darah bukannya menolong, Elias malah pergi meninggalkan sang ibu yang akhirnya ikut terbakar dengan lumbung itu. Sambil menangis berlari menjauh dari lumbung yang terbakar, Elias malah melihat sosok sang ibu dan Lukas yang datang menghampirinya. Dan sudah pasti itu hanyalah imajinasi dari Elias. Nah, demikianlah akhir tragis dari film ini. Semoga kalian tidak bersedih atau malah emosi dibuatnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.